kejadian terjadi di pesantren itu yang banyak banget Nat. Makanya nggak heran kalau misalnya banyak banget kayak santri-santri yang digangguin sama makhluk halus kan di sana. Iya. Nah gue dapet cerita ini langsung kayak dari orang yang terdekat gue lah gitu. Tapi gue gak bisa sebutin siapa. Dia itu pernah ngalamin kejadian horor di pesantren. Sebut aja yang ngalamin ini namanya Alia. Alia ini asalnya dari Bogor. Waktu kejadian ini berlangsung, dia tuh umurnya 14 tahun. Jadi kayak sekitar kelas 3 SMP-an lah ya kira-kira. Nah dulu Alia itu tuh mondok di salah satu pesantren di Bogor, dan ini pesantren gede. Jadi kalau misalnya emang lo penasaran, lo googling aja lah di mana. Dari awal Alia masuk pondok itu, dia tuh udah kayak gak kaget lah sama makhluk halus di sana. Karena yang tadi gue bilang, udah rahasia umum kalau misalnya di pesantren itu pasti banyak banget makhluk halusnya kan. Iya. Dan di belakang pondoknya Alia ini, di pesantrennya Alia ini, ada 2 desa. Ada yang di sebelah ujung kanan kita sebut aja namanya desa A, ada yang di ujung kiri sebut aja desa B gitu. Iya. Tapi masih satu pesantren. Di belakang pesantren ya. Oke. Gitu. Sorry. Tapi yang bikin Alia heran, 2 desa di belakang pesantrennya itu kayak punya 2 kepribadian gitu Nat. Gimana? Desa A itu tuh hampir setiap hari selalu ada acara nikahan, dan suka ada kayak lagu-lagu Sunda, kayak lagu-lagu Sabilulung gitu. Bahkan pas lagi azan atau lagi sholat pun di desa itu tuh kayak masih lanjut aja tuh pestanya, lagunya gitu. Tiap hari. Tiap hari, aneh banget kan? Iya. Nah beda lagi kalau desa B. Kalau desa A kan itu aktifnya di siang. Nah desa B ini aktifnya itu di jam 12 malam ke atas. Aneh nggak? Aktifnya tuh ngapain kalau yang desa B? Ya mirip-mirip kayak gitu. Nikahan tapi malam-malam. Aneh kan? Nikahan, hajatan, acara-acara gitu. Tapi di malam. Wow. Oke. Nah jadi di pondoknya itu, di pondoknya si Alia ini suka ada kayak piket malam, dalam tanda kutip ya ronda malam lah sebutnya. Yang isi piket malam itu jadi kayak santri-santri gitu ganti-gantian. Si Alia ini pernah dapat kebagian di piket malam itu, di ronda malam itu. Pas dia piket, ini nih jam 12 sampai jam 1 malam, dia itu denger dari warga-warga desa B itu tuh lagi bacain Pancasila sama UUD tapi malam-malam. Gitu aneh banget kan? Iya. Kayak pun sebenarnya ada upacara yang nggak aneh, tapi kenapa lo ngelakuin itu malam-malam gitu loh? Iya. Nah Alia sempat mikir, apa gue halu kali ya? Nah karena emang posisinya tuh di situ dia lumayan ngantuk, jadi takutnya emang ini perasaan dia doang gitu. Tapi ternyata teman-teman Alia pun yang lain pun juga suka denger kalau misalnya ada suara kayak gitu. Jadi kayak hal-hal yang dilakuin sama desa B itu tuh santri-santri udah suka denger. Nah hampir setiap hari ada tuh yang lapor kayak santri-santri gitu, lapor ke kayak gurunya kalau mereka denger di desa B tuh malam-malam ada suara UUD, ada suara lagu segala macem gitu. Tapi yang mau gue ceritain itu bukan cuma itu aja Nat. Ada satu hari waktu pas Alia itu dapat bagian piket pagi, piketnya tuh jadi kayak di hari itu ya, dia tuh harus ngurusin makanan ke santri, bersihin kamar mandi, operasi semut, bersihin pondok, ngurusin santri yang sakit, pokoknya banyak lah. Nah tapi mereka ini untungnya dikasih izin 1 hari, nggak sekolah, nggak kegiatan, karena lo harus full ngikutin si ronda itu gitu kan, piket itu gitu. Piket pagi ini biasanya dari subuh sampai isya. Nah baru tuh dari isya sampai tengah malam, sampai subuh lagi tuh sebutnya piket malam. Setiap abis maghrib itu tuh jadwalnya makan malam santri, dan Alia itu bertugas buat nyentongin nasi ke para santri. Jadi kebayangan loh, Iya. nyentongin gitu di aula tempat makan gitu. Nah pas Alia lagi prepare, dia tuh kayak baru inget kalau seragam buat sekolahnya besok ada di jemuran. Nah posisinya Alia di situ tuh lagi haid di hari kedua. Ya tambah mikir panjang, ya udahlah Alia tuh ke tempat jemuran buat ngambil baju seragamnya buat besok. Karena dia mikir kalau misalnya dia baru ngambil bajunya pas pagi, ya udah nggak keburu gitu, udah mulai sekolah kan. Harus ngurusin rondanya dulu segala macem gitu. Akhirnya udahlah, dia tuh nggak mikir kalau dia lagi haid, dan dia lebih baik ngambil ya sekarang dibanding ditunda-tunda gitu dia mikirnya. Ya udahlah, singkat cerita Alia langsung tuh OTW ke jemuran di pesantrennya itu. Di situ tempat jemurannya tuh bener-bener super duper gelap banget, lembab, dan jarang ada orang lewat sana. Apalagi kayak lu ngapain ke jemuran malam-malam juga gitu kan. Dan di situ tuh ada kayak jalan setapak ke arah jemuran, yang mana itu tuh cuma ada 1 lampu yang ngegantung di pohon beringin dekat jemuran. Jadi satu-satunya penerangan kalau misalnya lo ke jemuran itu cuma itu doang tuh. Jadi lo bayangkan kayak segelap apa gitu.